The Strongest System. Bab 761, apa ini? Aku bahkan sudah menggunakan jurus mematikanku. Apakah aku benar-benar harus keluar dan melakukannya bersamanya? Meskipun Sein terlihat sangat menyedihkan saat ini, Lin Fan tahu bahwa ini hanya permukaannya saja. Jika ada makhluk kuat, bahkan jika mereka berubah menjadi tumpukan daging, mereka akan dapat beregenerasi kembali normal, apalagi satu lengannya hancur. Memang benar, dengan satu ledakan raungan, kekuatan Sein bergemuruh saat lengannya yang terputus itu ditutupi oleh bola daging dan darah yang berdenyut. Tak lama kemudian, lengan baru tumbuh kembali. Faktanya, aura Sein sepertinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah ledakan sebelumnya tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun padanya. Hahaha, keahlian apa lagi yang kamu punya? Lemparkan ke arahku. Makhluk suci tertinggi melangkah keluar dengan langkah besar dan membantingnya dengan satu telapak tangan, membuat seluruh bau langit dan bumi melayang di atas altar pengorbanan suci kuno. Tidak ada lagi keterampilan. Lin Fan memutar matanya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar lain sekarang. Bukankah tadi kamu sehebat itu? Bagaimana kalau sekarang, kamu tidak akan mendatangiku lagi? Sein meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melangkah ke altar pengorbanan. Auranya tidak terbatas dan memiliki kekuatan luar biasa. Nah, seperti inilah wujud Utmos yang sebenarnya. Setiap tindakan yang mereka lakukan membawa dampak surgawi yang menghancurkan. Dan sekarang Sein bersikap begitu kurang ajar, hati Lin Fan terasa sakit. Orang ini sangat sombong sehingga dia secara praktis membawa kesombongan leluhurnya. Karena kecerobohan sesaat, dia kewalahan dengan kembalinya Sein. Tapi, kalaupun itu masalahnya, terus kenapa? Selama bau langit dan bumi miliknya tidak hancur, dia tidak akan pernah mati. Sein, jangan terlalu sombong sekarang. Milikmu benar-benar akan bersembunyi di langit dan bumi menciumnya hari ini. Keluarkan aku jika kamu punya kemampuan. Rasa sakit di hati Lin Fan saat ini tidak bisa dijelaskan. Sekarang Sein telah kembali dan menginjak-injak kepalanya, Lin Fan tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Ini sendiri merupakan dosa yang sangat besar. Lin Fan berbohong di dalam langit dan bumi mencium saat pikirannya mulai berputar. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan sekarang. Binatang buas ini menjadi sangat sombong sekarang. Apakah dia benar-benar harus keluar dan bertarung dengannya sampai mati? Tapi, sejak orang ini memanggil altar pengorbanan suci kuno, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan apa Lin Fan harus melawannya sampai mati? Jadi bagaimana jika dia telah melalui bencana guntur surga? Jadi bagaimana jika dia memiliki 3 bagian pada roh esensinya? Dia masih tidak bisa mengalahkan orang ini sama sekali. Lupakan saja, saatnya berbaring seperti mayat. Mungkin, aku akan mencobanya ketika aku punya ide suatu hari nanti. Lin Fan menghela nafas dengan putus asa. Namun pada saat ini, satu kalimat Sein membuat jantung Lin Fan berdebar kencang. Huff, langit dan bumi mencium. Memang, yang terbaik harus mengakui bahwa aku tidak bisa membukanya. Namun, yang terbaik pasti tidak akan membiarkanmu bersenang-senang juga. Karena itu masalahnya, kamu harus menghabiskan keabadian dalam bau ini. Nada suara dari Utmos Being Sein sangat dingin. Pengorbanan orang suci kuno, tekan semua makhluk hidup. Eksistensi abadi. Alasan mengapa semua makhluk hidup berkultivasi adalah agar mereka dapat memperoleh kehidupan tanpa beban abadi. Semut, yang maha kuasa di sini akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Kamu akan mendapatkan kehidupan abadi yang ditekan oleh altar pengorbanan suci kuno. Tiba-tiba, Sein membuka tangannya seolah-olah dia sedang merobek kekosongan. Ini adalah teknik penyegelan ras kuno. Dan lebih jauh lagi, ini diterapkan oleh Sein sekarang. Oleh karena itu, kekuatannya tidak ada bandingannya. Jika Lin Fan disegel di sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri selamanya. Meskipun Sein memiliki harta karun seperti altar pengorbanan Sein kuno, dia tahu bahwa saat kehendak surga terbangun, altar pengorbanan Sein kuno akan meninggalkan sisinya dan kembali ke tempat yang seharusnya dengan kehendak surga. Tapi saat ini, Sein baru saja menemukan harta karun baru, dan itu adalah bau langit dan bumi di tangan Lin Fan. Dia hanya perlu menunggu kebangkitan kehendak surga, dan pada saat itu, Sein akan meminjam kekuatannya untuk menyempurnakan Lin Fan sepenuhnya sebelum meraih harta karun ini di tangannya. Harta karun seperti ini dengan kemampuan pertahanan yang menakjubkan adalah hal yang dibutuhkan Sein. Adapun gerakan yang baru saja digunakan Lin Fan padanya, sementara Sein merasa sedih karenanya, dia sangat akrab dengannya. Meskipun orang itu bisa saja menghancurkan semua makhluk ras Samsung, dia belum berhasil memahami esensi sebenarnya dari rahasia penghancuran diri di balik makhluk ras Samsung. Setelah masalah ini selesai, Sein kemudian akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap sekelompok besar makhluk ras Samsung sebelum melatih mereka untuk menjadi benar-benar kuat. Pada saat itu, ditambah dengan bau langit dan bumi, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandinginya? Tidak, bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi lainnya, mereka juga tidak akan mampu melakukannya. Tidak baik, wajah Lin Fan pucat pasi. Dia mengira dia aman, tapi kalau dilihat dari situasinya sekarang, itu semua adalah pemikirannya sendiri. Di permukaan hitam altar pengorbanan orang suci kuno, retakan mulai terbuka. Di dalam retakan itu muncul seberkas cahaya kuat yang mengelilingi seluruh langit dan bumi mencium, mencoba menariknya tanpa henti. Sein bertepuk tangan dengan kedua tangannya. Seketika, ribuan rune mulai menari-nari.
Rune ini membawa sifat penyegelan saat mengelilingi permukaan langit dan bumi mencium. Bahkan di dalam bau langit dan bumi, Lin Fan bisa merasakan kekuatan penyegelan yang dipancarkan. Orang suci ini punya terlalu banyak freak. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan menemui sebuah tragedi. Lin Fan terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Ribuan rune itu memancarkan cahaya ilahi saat iblis penyegel dari segala ukuran melolong. Mereka sepertinya bertekad untuk menindas semua makhluk hidup di alam semesta ini. Di bawah kekuatan penyegelan ini, bau langit dan bumi tampak seolah-olah mulai tumpul dan tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Aku terlalu percaya diri sejak awal. Bau langit dan bumi ini hanyalah item legendaris untuk membuat senjata, bukan harta karun, dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Jika dia bersembunyi di bau langit dan bumi ini tanpa keluar sama sekali, mengingat ketangguhan bau langit dan bumi, dia secara alami dapat melindungi dirinya sendiri tanpa rasa khawatir. Tapi, sulit untuk mengatakan bahwa Sein mungkin tidak menggunakan kekuatan lain untuk membunuhnya. Jika dia ditekan di dalam altar pengorbanan suci kuno selama, katakanlah 10 juta tahun tanpa pengisian kembali Saint Spirit Key, dia mungkin harus mati karena layu. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan mati. Lin Fan siap bertaruh sekarang. Jika dia mati begitu saja, dia akan sangat marah. Hahaha, Saint tertawa terbahak-bahak seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Cek, ayahmu akan melawanmu. Lin Fan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berlari keluar dari Heaven and Earth Smelt. Menamparkan dengan telapak tangannya, dia menyimpan langit dan bumi mencium kembali ke dalam sistemnya. Karena kamu keluar, maka Yang Maha Kuasa harus menerima harta ini dengan ramah, kurasa. Makhluk suci tertinggi ingin merebut bau langit dan bumi. Tapi tiba-tiba, sepertinya ia telah menguap dari seluruh dunia dan lenyap seluruhnya. Faktanya, dia bahkan kehilangan koneksi dengan rune penyegel yang tertanam di permukaan bau langit dan bumi. Kemana perginya? Kemana perginya benda itu? Sein sangat bingung. Tapi, ketika dia melihat Lin Fan, dia menyeringai dingin. Segel, tekan. 5 jari Sein mengambil bentuk cakar yang turun dari surga, ketika kekuatan apokaliptik yang meliputi seluruh surga jatuh ke bawah. Lin Fan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menerima semacam tekanan yang sangat besar saat dia terbang menuju altar pengorbanan suci kuno tanpa terkendali. Orang ini sedang mencoba untuk mendorong tubuh asliku ke celah itu. Lin Fan mengerahkan semua keahliannya saat dia mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Universal Elixir miliknya juga berputar dengan kecepatan yang menakutkan saat ini. Namun, dia masih tidak bisa menahan kekuatan luar biasa yang mendorongnya. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada kekuatan mengerikan yang mengalir di dalam celah altar pengorbanan suci kuno. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan meledak ke surga dan mengurung Lin Fan di dalamnya. Hahaha. Lin Fan berteriak dengan marah saat seluruh tubuhnya ditarik olehnya. Tubuhnya yang tidak dapat binasa selamanya mulai hancur. Berat, yang terbaik akan memukulmu ke dalam esensi intimu. Di mata Sein, Lin Fan hanyalah seekor semut berukuran lebih besar. Tanpa perlindungan langit dan bumi mencium saat ini, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Aku sudah mati. Lin Fan benar-benar menyesali hatinya. Dia telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah kali ini, dan bahkan menyeret hidupnya ke dalamnya. Bam! Seketika, tubuh Lin Fan meledak menjadi bola daging berlumuran darah. Bola daging yang berlumuran darah itu berdenyut seolah mencoba berkumpul kembali. Tidak disangka hal itu akan terjadi suatu hari nanti. Lin Fan berteriak dalam hatinya. Hahaha, pergilah ke neraka. Sein membuka tangannya dan meraih bola daging yang berlumuran darah. Dia ingin melahap seluruh bola daging berlumuran darah ini secara utuh sehingga pihak lain bisa menderita siksaan abadi di dalam tubuhnya, dan tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Tapi pada saat ini, aura misterius keluar dari bola daging yang berlumuran darah. Apa ini? Baik Lin Fan dan Sein sama-sama terkejut. Bab 762, aku punya ribuan metode untuk membunuhmu. Lin Fan berani bersumpah kepada Tuhan bahwa dia belum pernah mendapatkan semua ini sebelumnya. Pada saat dia ditampar ke dalam tumpukan daging berlumuran darah oleh Sein, dia benar-benar menyerah untuk melawan. Tapi, fenomena aneh yang terjadi saat ini membuatnya merasa sama terkejutnya. Saat cakar Sein yang mencuri kehidupan ditampar, Lin Fan sudah menyerah untuk bertahan. Segala macam kekuatan mistik melonjak melalui satu cakar itu. Namun, tiba-tiba, bola cahaya keemasan muncul. Kekuatan tak terbatas keluar darinya, menyebabkan cakar itu hancur seketika. Benda apa ini sebenarnya? Ketika Sein merasakan aura ini, dia menjadi sangat khawatir. Ada firasat buruk di hatinya, seolah ada sesuatu yang menekannya. Cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang, dan pada saat itulah Lin Fan dapat dengan jelas mengetahui apa itu. Kata-kata teks berukuran kecebong. Semua karakter teks berukuran kecebong ini berputar dan menari sebelum melayang di atas Lin Fan. Dia tahu bahwa semua karakter teks berukuran kecebong ini sungguh luar biasa, karena mengeluarkan aura misterius. Ini adalah aura yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, itu sudah cukup menggetarkan hati seseorang. Apa yang terjadi? Apa yang kamu coba lakukan? Tiba-tiba, Lin Fan berteriak. Tumpukan dagingnya yang berlumuran darah tiba-tiba mulai tertarik pada karakter teks berukuran kecebong itu tanpa sadar. Pada saat yang sama, karakter-karakter itu mulai berkilau dengan serangkaian cahaya ilahi sebelum melayang dengan lembut dan berubah menjadi naga panjang yang melingkari daging Lin Fan yang berlumuran darah.
Lin Fan awalnya mengira bahwa karakter teks misterius ini akan memakan dagingnya. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatannya sebenarnya sedang beregenerasi. Terlebih lagi, ada perasaan yang sangat misterius yang memasuki hatinya. Tiba-tiba, Lin Fan merasa dirinya tenggelam dalam sensasi misterius ini. Sialan, kemampuan macam apa yang dimiliki semut sepertimu lagi? Yang Maha Kuasa menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menekanmu sepenuhnya. Menyadari bahwa daging Lin Fan yang berlumuran darah menunjukkan tanda-tanda berkumpul kembali, Sein menjadi marah dan langsung menamparkan dengan kedua tinjunya, ingin menekannya sekali lagi. Sial, tiba-tiba, ketika kekuatan Sein melakukan kontak dengan karakter teks berukuran kecebong itu, karakter tersebut mulai bergetar hebat seolah-olah dapat memuat apapun di dunia ini. Mereka ingin menyerap kekuatan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan karakter teks ini? Santo terkejut. Dia tidak percaya bahwa kekuatannya sendiri tidak akan mampu menjatuhkan karakter teks ini. Sein tidak mengenali karakter teks ini, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, aura yang terpancar dari mereka membuatnya tegang. Pada saat ini, satu karakter teks mulai melayang dari dalam tumpukan. Itu berputar dan berputar seperti tombak, pedang, dan naga. Kebanyakan orang awam tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Tapi, ketika Lin Fan melihat ke arahnya pada pandangan pertama, dia memiliki perasaan yang jelas bahwa dia sepertinya mengenali karakter-karakter ini. Menyerang. Karakter yang melayang sebenarnya adalah kata untuk menyerang. Karakter ini mulai berputar dengan gerakan horizontal dan vertikal. Itu hanya dua gerakan, namun meledak dengan kekuatan membunuh. Dengan itu, serangan terkuat antara langit dan bumi lahir begitu saja. Wajah Sein berubah drastis. Meskipun tampaknya tidak terlalu banyak yang terlihat di permukaan, dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat yang mengalir ke arahnya. Gedebuk. Sein terlempar ke belakang saat dia mengeluarkan darah segar. Wajahnya khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Sein ketakutan saat ini, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya. Apa sebenarnya karakter teks ini? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan ofensif seperti itu? Astaga, sungguh ganas. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa sebenarnya ini, fakta bahwa satu karakter teks dapat menyebabkan Sein memuntahkan darah adalah sesuatu yang membuat jantung Lin Fan berdebar kencang. Cek dia. Cepat dan cek dia. Lin Fan merasa seperti dia hidup sekali lagi karena hatinya sekarang dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Meskipun dia tidak tahu apa ini, selama itu bisa membunuh Sein, itu pasti bagus. Sialan, yang terbaik menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa membunuhmu. Datang ke sini kali ini, Sein bisa dikatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak hanya ras Samsungnya yang hilang, dia bahkan telah mengungkapkan altar pengorbanan suci kuno miliknya. Dan sekarang, jika dia pergi tanpa membunuh binatang ini, dia tidak akan bisa membiarkannya berbaring. Pergi ke neraka. Mata Sein memerah. Saat dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, altar pengorbanan suci kuno mulai bergetar hebat. Serangkaian sinar memancar seperti spanduk yang melesat ke arah Lin Fan untuk membunuhnya. Ini adalah kekuatan altar pengorbanan orang suci kuno. Akumulasi kekuatan selama ribuan tahun kini sepenuhnya tercurah pada saat ini. Tiba-tiba, karakter teks lain muncul. Membela. Itu hanya satu kata, namun sepertinya pertahanan terkuat antara langit dan bumi baru saja diciptakan, sehingga tidak ada serangan yang bisa menembusnya sama sekali. Bam! Saat kekuatan yang memancar dari altar pengorbanan suci kuno bersentuhan dengan kata ini, kekuatan itu menghilang seketika tanpa satu reaksi pun. Ini, Sein mencengkeram dadanya dan hampir tersedak oleh napasnya sendiri. Ini merupakan pukulan yang terlalu besar untuk dia terima. Haha, melihat keadaan Sein saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kesempatan untuk kembali lagi. Meskipun Lin Fan sendiri bingung dengan metode comeback ini, itu tidak menjadi masalah lagi. Selama dia bisa menang, tidak ada hal lain yang penting. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Karakter teks berukuran kecebong ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Di bawah dorongan kekuatan ini, Lin Fan merasakan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Tumpukan daging yang berlumuran darah mulai menyatu kembali. Dalam sekejap, Lin Fan menjadi bagus seperti sebelumnya. Bagaimana kalau sekarang? Apa kamu benar-benar kesal sekarang? Lin Fan memandang Sein dan terkekeh. Dia kemudian menjentikkan jarinya, persetan dengannya sampai mati. Di mata Lin Fan, karena karakter teks berukuran kecebong ini bersedia membantunya, mereka juga harus mematuhi perintahnya. Namun, tiba-tiba, Lin Fan berdiri di sana dengan canggung, menyadari bahwa karakter teks itu hanya melayang di langit tanpa ada niat untuk bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi sekarang? Lin Fan bingung, tidak begitu memahami hal ini. Terhadap karakter teks ini, Sein dipenuhi dengan rasa takut yang serius. Tapi, ketika dia melihat bagaimana Lin Fan tidak bisa mengendalikan mereka, dia menghela nafas lega. Berdasarkan situasi yang ditampilkan sebelumnya, jika karakter teks ini dicoret, pasti akan sangat merepotkan baginya. Sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan karakter teks itu. Sein menyeringai dingin. Baginya, ini adalah hal yang baik. Wajah Lin Fan berubah. Sein telah tepat sasaran. Banyak sekali pikiran yang terlintas di kepalanya saat ini. Ding, selamat telah mengaktifkan Sutra Langit dan Bumi. Sutra Langit dan Bumi, satu-satunya karakter teks antara langit dan bumi.
Setiap karakter teks memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pada saat ini, pemberitahuan dari sistem terdengar saat hati Lin Fan menegang. Lin Fan mengetahui sutra langit dan bumi ini. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan sejak lama. Ini adalah harta karun yang muncul kembali ketika dia menyatu dengan lengan kanan yang kuno. Mungkinkah semua ini adalah sutra langit dan bumi? Pada saat ini, Lin Fan dapat merasakan hubungan antara dia dan sutra langit dan bumi. Di saat yang sama, dia menyadari sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa yang kuno dibunuh. Itu bukan karena yang maha tinggi dan yang lainnya kuat. Itu karena yang kuno telah ditindas sejak awal. Sutra langit dan bumi ini memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menekan kekuatan yang kuno. Dan, justru karena itulah yang memungkinkan yang maha tinggi dan yang lainnya membelah bagian tubuh yang kuno. Lin Fan memandang Sein dan tidak bisa menahan senyumnya. Ini adalah seringai yang cerah dan mempesona seolah dia baru saja menemukan daratan baru. Semut, apa yang membuatmu tersenyum? Ketika Sein melihat seringai menjijikkan dari Lin Fan, dia berteriak. Aku tersenyum memikirkan bagaimana aku akan membunuhmu nanti. Tapi, sejujurnya, ini cukup dilematis. Aku punya beberapa ribu metode untuk membunuhmu. Tapi saat ini, aku tidak bisa memutuskan yang mana yang harus kugunakan padamu. Lin Fan memperlihatkan ekspresi tidak berdaya seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sangat sulit saat ini. Perasaan yang dia alami saat ini mirip dengan duduk di roller coaster. Kadang-kadang menakutkan dan menggembirakan pada orang lain. Memikirkan bahwa dipukuli hingga menjadi bubur daging berlumuran darah dapat memungkinkan dia mengaktifkan sutra langit dan bumi. Dia terlalu beruntung, bukan? Bab 763, bagaimana sesuatu yang begitu baik bisa ada? Haha, Sein mengejek dengan jijik. Namun, dia tidak mengambil tindakan. Situasi saat ini tampak menyusahkannya. Dia bahkan tidak tahu apa karakter teks itu. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyerang, itu akan dipertahankan oleh karakter teks tersebut. Sepertinya akan sulit membunuh semut itu dengan ini. Namun, meskipun demikian, dia harus membunuh semut ini. Sein, momen ketakutan telah tiba untukmu. Sekarang Lin Fan memegang sutra langit dan bumi, kepercayaan dirinya hampir meledak. Satu kata ketidaksetujuan sudah lebih dari cukup baginya untuk mengambil tindakan. Ketika Sein melihat Lin Fan menyerang, hatinya melonjak kegirangan, bagus. Kamu telah memutuskan untuk datang mencari kematian sekarang. Jika kamu tetap berada di bawah perlindungan karakter teks itu, Yang Maha Kuasa mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun untukmu. Tapi sekarang, kamu sudah memintanya. Sein tidak menyangka orang ini berani menyerangnya. Tidakkah dia tahu bahwa tanpa perlindungan karakter teks tersebut, dia akan terbunuh dalam sekejap mata. Lin Fan melihat bagaimana Sein muncul dengan momentum yang mengerikan dan tersenyum sambil mengangkat jarinya. Menyerang. Karakter teks berukuran kecebong yang melayang dengan lembut tiba-tiba mengamuk saat kata, serangan, terbentuk tepat di depan wajah Lin Fan. Kekuatan tak terbatas meledak dan melesat ke arah Sein. Bagaimana bisa? Saat Sein melihat ini, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Niat membunuh sangat menentukan sementara kekuatan serangannya sangat kuat. Tiba-tiba, Sein yang tidak siap bertahan sama sekali dan terjebak dalam kebingungan. Namun, Lin Fan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Perangkap, menekan, melambaikan tangannya, dua kata keluar. Kata-kata ini membawa kekuatan langit dan bumi, tanpa batas dan tanpa batas, tidak dapat binasa selamanya. Mendera, tiba-tiba, Sein dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan saat ini. Meskipun manusia ini hanyalah seekor semut di matanya, karakter teksnya membawa kekuatan yang tak terbatas. Tidak kusangka kombinasi itu akan melukainya sejauh ini. Kau DOGSH *. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sein berteriak. Dia tidak menyangka orang ini akan membalikkan keadaannya. Jika surga memberinya satu kesempatan lagi, Sein bersumpah bahwa dia tidak akan memasukkan manusia ini ke dalam kekacauan berlumuran darah itu, dan akan langsung membunuhnya. Jika itu masalahnya, kejadian ini tidak akan terjadi saat ini. Hehe, aku akan membiarkanmu bertarung dengan karakter teks ini terlebih dahulu. Milikmu benar-benar akan menambahkan beberapa bahan untukmu. Lin Fan terkekeh. Tiba-tiba, dia melancarkan ribuan pukulan. Roh Bigra bergemuruh dengan ganas dan mengurung seluruh dunia. Lin Fan tidak tahu apakah Bigra akan memberikan efek apapun. Tapi, jika dia tidak mencobanya, dia tidak akan tahu. Dan, jika spirit Bigra benar-benar bisa bekerja, maka ini akan menjadi masalah besar. Tidak peduli apapun yang terjadi, orang suci adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Oleh karena itu, dia juga memiliki semacam firasat terhadap metode Lin Fan. Dia tahu bahwa kabut ini mungkin terlihat sangat sederhana di permukaan, tapi pasti ada lebih dari apa yang terlihat di sini. Adapun Lin Fan, dia tiba-tiba mendapatkan jurus mematikan lainnya. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Yah, ini mungkin betapa sederhananya hal-hal ketika seseorang adalah makhluk yang tak terkalahkan. Meskipun kekuatan fisiknya belum terlalu tinggi, dengan sutra langit dan bumi sekarang, tidak peduli siapa lawannya. Dia masih bisa menahan mereka semua. Di dalam kehampaan, Sein mengelak ke kiri dan ke kanan sementara kabut di depannya semakin tebal setiap detiknya. Tiba-tiba, Sein bisa merasakan hatinya menjadi kalut. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan kabut ini.
Aku pasti tidak akan membiarkan orang terkutuk itu berhasil. Tapi, karakter teks ini terlalu merepotkan. Tak disangka mereka memiliki kekuatan langit dan bumi. Tapi, langit dan bumi macam apa yang akan melahirkan karakter seperti itu? Santo, mesbah pengorbananmu ini lumayan bagus. Milikmu sungguh akan menyita itu untukmu. Lin Fan menyentuh altar pengorbanan suci kuno di kakinya dan berkata. Saat Sein mendengar ini, dia sangat marah. Kamu berani. Jangan terburu-buru sekarang. Pertama, biarkan Yang Mulia memeriksa apakah ada kata untuk menyempurnakan sesuatu dalam karakter teks ini. Lin Fan terkikik. Dengan itu, Sein tidak bisa menahan rasa gugupnya. Altar pengorbanan orang suci kuno praktis merupakan seluruh fondasinya. Meskipun dia sangat yakin bahwa tidak mungkin manusia ini benar-benar bisa mengolah altar pengorbanan, dia tidak tahu kenapa tapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan buruk di hatinya sama sekali. Sepertinya aku benar-benar menemukannya. Baiklah, bersenang-senanglah dulu. Milikmu benar-benar akan mulai mengolahnya sekarang. Mengolah. Tiba-tiba, karakter teks untuk berkultivasi melayang keluar. Mengingat kekuatan Lin Fan sendiri, tidak mungkin dia bisa mengolah altar pengorbanan suci kuno ini sendirian. Namun, dengan sutra langit dan bumi yang sekarang begitu dikuasai, dia sebaiknya mencobanya. Dan, jika hal itu benar-benar dapat dikembangkan, maka itu pasti akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Dengan itu, altar pengorbanan suci kuno langsung disinai cahaya terang. Sein dapat merasakan jantungnya berdebar kencang saat ini seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mencuri barang miliknya. Hentikan itu sekarang. Orang suci dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang salah karena orang yang merosot itu benar-benar mencoba mengembangkan altar pengorbanan orang suci kuno. Bagaimana Sein bisa membiarkannya sukses? Pergi ke neraka. Sein sedang gila saat ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menyerang Lin Fan. Dan pada saat ini, roh Bigra akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dan membungkus Sein di dalamnya sepenuhnya. Enyah, Sein merobeknya dengan kedua tangannya, mencoba menghilangkan kabut dari dirinya. Tapi saat dia hendak melesat ke arah Lin Fan sekali lagi, 3 karakter teks berukuran kecebong berdiri di depannya dan menghalangi jalannya sekali lagi. Sialan, sialnya Tuhan. Sejujurnya, altar pengorbanan ini tidak buruk, dan, untuk berpikir bahwa Yang Mulia pernah mengorbankan barang-barang di masa lalu juga, sepertinya itu semua dieksploitasi olehmu. Seperti yang kubilang, siapa di dunia ini yang begitu berhati hitam hingga memberiku begitu sedikit manfaat setelah aku mengorbankan begitu banyak barang? Benar-benar tercela, murahan, dan tak tahu malu. Jika Yang Mulia mengambil kendali atas altar pengorbanan suci kuno ini, siapapun yang berkontribusi dengan pengorbanan di masa depan, Yang Mulia pasti tidak akan pelit dengan mereka. Wajah Sein benar-benar memerah saat ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini sendiri merupakan penghinaan total. Hentikan itu sekarang. Sein bisa merasakan hubungannya dengan altar pengorbanan Sein kuno semakin lemah saat ini, seolah-olah itu bisa terputus kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak disangka manusia bisa mengolah ini. Benda macam apa yang merupakan karakter teks ini? Mengapa mereka memiliki kekuatan seperti itu? Sein meratap di dalam hatinya. Karena ledakan emosinya, darahnya terpompa lebih cepat, sehingga dia lebih cepat lelah. Hasilnya, roh Bigra bagaikan ikan yang baru saja memasuki air, dan mulai menempati hati terdalam Santo. Oh, itu akan segera selesai. Ya, sutra langit dan bumi ini benar-benar kuat tak tertandingi. Meskipun aku hanyalah makhluk surgawi tingkat 8, aku dapat menggunakan sutra langit dan bumi ini untuk menggantungkan makhluk tertinggi di atas, dan cambuk dia. Jika ada orang biasa yang mendapatkan ini, bukankah mereka bisa menggantungku dan mencambukku? Lin Fan takut sekarang. Benar-benar menakutkan. Tapi sekali lagi, untungnya benda ini diperolehnya. Tuan, tolong bantu saya. Tiba-tiba, suara Raja Pelatih Guntur terdengar dari surga. Lin Fan terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan, tidak ada lagi Kiroh yang tersisa di dalam surga. Raja Pelatih Anda di sini masih dalam masa budidaya dan persediaan saya terputus. Raja Pelatih Guntur sedang menangis terseduh-seduh saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh Ki di dalam surgamu sungguh berlimpah dan luas seperti lautan. Apakah kamu mencoba bercanda denganku? Lin Fan memarahi. Tapi ketika Lin Fan melihat ke dalam Firdausnya sendiri, dia sangat terkejut. Kenapa di dunia ini tidak ada spirit Ki di dalam Firdausnya? Bahkan jika ada, itu akan habis dengan sangat cepat. Dan, arah penipisannya tidak lain adalah menuju sutra langit dan bumi. Astaga, pikiran Lin Fan meledak saat ini. Dia tahu itu. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu bagus secara gratis? Sejak awal dia memperoleh sutra langit dan bumi ini, sistem belum mengaktifkannya sama sekali. Sepertinya itu untuk mencegah dia menggunakan karakter teks ini secara tidak sengaja dan akhirnya terjepit ke dalam mayat kering. Dan, sudah berapa lama sejak dia menggunakannya sekarang? Tidak disangka bahwa roh Ki di dalam Firdausnya akan tersedot kering begitu saja. Lin Fan memikirkannya. Mungkin satu-satunya alasan mengapa dia diizinkan mengaktifkan sutra langit dan bumi saat ini adalah karena dia berada dalam situasi hidup dan mati dan sistem tidak punya pilihan lain. Mengerikan. Bam! Tiba-tiba, Sein memukul mundur satu karakter teks saat karakter teks tersebut berputar dan berkerut sebelum kembali ke sisi Lin Fan, tampaknya meredup.
Ini akan menjadi buruk segera. Melihat segala sesuatu di depannya, Lin Fan benar-benar bisa merasakan sakitnya. Berkultivasi. Cepat dan berkultivasi untuk Yang Mulia. Lin Fan mulai mendorongnya. Sekarang spirit ki di dalam Firdausnya telah habis seluruhnya, Lin Fan menyadari bahwa spirit ki di dalam tubuhnya sendiri juga berkurang dengan cepat. Tidak akan lama lagi dia akan berubah menjadi mayat yang benar-benar kering. Haha, semut, kematianmu telah tiba. Sepertinya karakter teks ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menopangnya. Sein telah menyadari bahwa aura Lin Fan secara bertahap semakin melemah seiring dengan kekuatan di dalam tubuhnya yang mulai merembes keluar. Karena itu, dia tertawa terbahak-bahak. Wei, Lin Fan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat ekspresi bersemangat di wajah Sein, dia mendengus dengan dingin. Kenapa? Apa kamu pikir kamu sudah mendapatkan milikmu yang sebenarnya sekarang? Akan kupastikan aku akan membuatmu menangis nanti. Bab 764, sepertinya ini akan sulit bagimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali? Karakter teks ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bagaimana manusia seperti semut sepertimu bisa memerintah mereka dengan begitu mudah? Saat ini, kamu sudah terlihat jelas oleh yang terbaik di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan Anda akan cukup bagi Anda untuk terus mempertahankan karakter teks ini? Sejauh menyangkut Sein, Lin Fan pasti akan dikalahkan olehnya. Pada awalnya, dia masih bingung harus berbuat apa. Selain itu, kekuatan langit dan bumi yang dimanfaatkan oleh karakter teks ini bukanlah kekuatan dunia suci kuno. Ini adalah sesuatu yang terlalu luar biasa bagi Sein. Dari sekian banyak dunia yang ada di luar sana, dunia suci kuno adalah yang tertinggi. Bagaimana bisa ada dunia di luar sana yang memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan dunia suci kuno seperti ini? Haha, ini adalah pertemuan ajaib yang maha kuasa di sini untuk membunuh manusia mirip semut sepertimu dan mencuri hartamu untuk memenuhi takdirku. Hari ini, aku akan melihat kemampuan lain apa yang kamu punya. Sein tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tubuh manusia mirip semut ini mengalir dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi manusia tersebut akan berubah menjadi mayat yang mengering. Harta karun terbesar seperti karakter teks ini yang dapat bertahan melawan orang seperti dia adalah sesuatu yang sangat ingin dimiliki oleh Sein. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan ini dari genggaman manusia. Namun, tiba-tiba, wajah Sein berubah. Entah kenapa, dia punya firasat buruk. Ini adalah perasaan misterius seolah ada sesuatu yang mencoba menguasai hatinya dari dalam. Sein, apakah kamu merasakan sesuatu saat ini? Melihat keadaan Sein saat ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Dan itu seperti yang dipikirkan Sein. Kekuatan di dalam tubuh Lin Fan berkurang dengan cepat. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Lin Fan. Lagi pula, dia mengetahui bahwa roh bigra miliknya sebenarnya efektif melawan Sein. Meski butuh waktu lama untuk mulai berakting, asalkan berhasil, tidak ada hal lain yang penting. Perasaan, makhluk tertinggimu tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kematianmu telah tiba. Sein mendengus dingin saat dia memusatkan perhatiannya. Dia sudah membuang terlalu banyak waktu daripada yang seharusnya dengan manusia seperti semut ini. Dan sekarang kesempatan ini ada di depan matanya, Sein akan membunuh manusia ini bagaimanapun caranya. Benarkah sekarang? Kadang-kadang, kamu benar-benar harus memperhatikan apa yang dikatakan hatimu. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, dia berada pada tahap akhir dalam mengolah altar pengorbanan suci kuno. Bagaimana dia bisa menyerah pada saat kritis ini? Lin Fan sangat ingin mendapatkan harta karun seperti ini. Selama dia bisa mendapatkannya, orang suci ini pasti harus mati karena muntah darah. Seketika, Lin Fan menarik kembali beberapa karakter teks, hanya menyisakan serangan di sekitar Sein. Semut terkutuk, kekuatanmu sudah tidak mampu menahan semua ini. Biarkan yang terbaik di sini mengalahkanmu seluruhnya. Meskipun karakter teks tunggal ini benar-benar tangguh bagi Sein, dia tahu bahwa karakter itu juga tidak bisa membatasi dirinya terlalu lama. Sekarang kesempatannya ada di sini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Kultivasi semua hal di dunia. Semuanya akan menjadi milikku. Lin Fan membuka tangannya saat kekuatan tak terbatas muncul darinya. Ada roh senjata yang sangat kuat yang ada di dalam altar pengorbanan suci kuno. Namun, di bawah kekuatan, berkultivasi, karakter teks tunggal ini, ia menderita tanpa henti dan tidak mampu melawan. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang sangat besar, dia harus menanggungnya dengan patuh. Santo, selamatkan aku. Manusia ini sedang mengkultivasiku dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di dalam altar pengorbanan suci kuno, ratapan sedih tiba-tiba terdengar. Ini dari roh senjata altar. Bis, hentikan itu sekarang. Saat Sein merasakan tangisan roh senjatanya, dia meledak dalam kemarahan. Serangannya menjadi lebih ganas saat dia bertekad menamparkan Lin Fan sampai mati. Aku tidak bisa menghentikannya lagi. Dan memikirkan bahwa kamu masih mempunyai mood untuk mengkhawatirkan hal ini. Aku menyarankan kamu untuk lebih memperhatikan kondisi tubuhmu. Lin Fan telah menyadari bahwa status Sein saat ini tidak begitu baik saat ini. Sepertinya semangat bigra mulai berpengaruh. Tiba-tiba, wajah Sein berubah drastis. Ada perasaan misterius, sensasi aneh.
Sein tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan membingungkan yang bekerja memenuhi hati dan pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa seperti ini? Wajah Sein berubah drastis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa hatinya telah dipenuhi oleh perasaan misterius itu. Bagi seseorang seperti Sein yang hatinya kokoh seperti batu, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Namun, pada saat ini, meski hatinya sekuat batu besar, hatinya tidak bisa berhenti runtuh juga. Kamu ***STARD. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Mengapa ini terjadi? Sein berteriak dengan ekspresi mengancam. Tiba-tiba, dia terlihat sangat mengerikan seolah sedang berduel dengan energi yang melonjak di dalam tubuhnya. Sial, ini adalah satu-satunya perasaan yang Sein alami saat ini ketika selangkangannya mulai membesar dengan cepat. Sudah lama sekali Sein tidak merasakan sensasi seperti itu di bagian tubuhnya ini. Sejak dia berubah menjadi makhluk utmos, Sein selalu menjadi eksistensi yang angkuh dan tidak terjangkau, yang tidak pernah peduli dengan siapapun yang berjenis kelamin perempuan. Namun pada saat ini, hatinya membara dengan nafsu yang tak ada habisnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sein tiba-tiba menyadari bahwa benda di pangkal pahanya sekarang sudah tegak dan siap menembus langit, seolah-olah itu adalah pilar yang dapat menopang seluruh dunia. Hah! Sebuah suara berat keluar dari mulut Sein. Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat memerah. Matanya yang awalnya menakutkan itu bahkan lebih mengerikan untuk dilihat saat ini. Tatapan yang keluar dari mata itu tampak seolah-olah akan menghancurkan apapun yang mereka ambil. Aku akan membunuhmu sampai mati. Di antara dunia saat ini, satu-satunya makhluk hidup yang hadir adalah Lin Fan. Dan, ketika keinginan Sein diseret oleh roh Bigra, matanya tertuju pada Lin Fan pada saat itu juga. Lin Fan sedang bekerja keras dalam mengolah altar pengorbanan suci kuno. Ketika dia merasakan tatapan tajam ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik karena perasaan buruk. Astaga, mata orang ini, kelihatannya seperti akan memakanku. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya satu-satunya orang di sekitar sini saat ini. Dan, ketika keinginan seseorang diukir oleh roh Bigra, hanya ada dua pilihan yang tersisa. Pilihan pertama adalah menemukan makhluk hidup sebelum menusuk mereka dengan marah. Dan, jika mereka tidak dapat menemukan makhluk hidup, pilihan kedua membawa mereka pada Ibu Pertiwi yang agung. Dan dengan situasi saat ini di tempat di mana dia adalah satu-satunya yang hadir, dia secara alami adalah target yang dikunci oleh Sein. Pada saat ini, anus Lin Fan mengepal erat saat kacangnya mulai terasa sakit. Dengan Sein gila ini di depannya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan melawannya sama sekali. Satu-satunya pemikiran yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah bersembunyi di dalam bau langit dan bumi. Namun, itu juga bukan solusi yang baik. Sekarang dia berada pada saat kritis dalam mengolah altar pengorbanan suci kuno ini, apakah dia benar-benar menyerah begitu saja? Tiba-tiba, pikiran Lin Fan berputar-putar saat dia memikirkan sebuah rencana. Saat ide ini muncul di benaknya, ide itu tidak bisa hilang lagi. Aku adalah yang terbaik dari ras kuno. Bagaimana saya dapat menghibur pikiran tersebut? Meskipun hati Sein masih jernih, tindakannya vulgar. Lin Fan memusatkan perhatiannya dan mengungkapkan kekesalannya. Sepertinya dia hanya bisa mencobanya. Iblis kuno besar, ayo keluar. Tiba-tiba, untuk mencegah dirinya menjadi sasaran tusukan, Lin Fan melepaskan iblis kuno besar dari Firdausnya sepenuhnya. Tuan, adakah tujuan Anda memanggil saya? Setan besar kuno bertanya dengan terkejut. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, kamu harus membantuku bertahan dari serangan itu nanti. Lin Fan melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Sein yang hiruk-pikuk yang sedang menerjang. Ketika iblis kuno besar melihat pemandangan di depan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada awalnya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Tuan, sepertinya kali ini akan sulit bagimu. Bigra, majulah dan lepaskan semua keinginan dalam iblis kuno besar. Lin Fan tidak perlu ragu saat dia langsung menemukan solusi terbaik ini. Bab 765, kualitas gambar ini terlalu rendah. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana aku, sebagai iblis kuno besar, bisa melakukan hal seperti itu pada orang itu? Setan besar kuno hampir menangis saat ini. Dia berteriak, berharap Lin Fan akan berubah pikiran. Oh, anak iblisku sayang. Sekaranglah waktunya bagimu untuk menunjukkan nilaimu. Kecuali, kamu ingin gurumu mengambil alih tanggung jawabmu, iya. Lin Fan memutar matanya tanpa daya. Menurut pendapat Lin Fan, mengingat kekuatan pertarungan iblis kuno besar, pemenangnya bahkan belum ditentukan. Siapa yang tahu jika iblis kuno besar mungkin akan menjadi gila dan malah menekan orang di bawahnya. Sekarang, itu adalah tindakan yang kejam. Iblis kuno besar memandang Lin Fan, lalu mengejar makhluk utmos dengan cepat. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Apakah dia akan kehilangan keperawanannya di tempat ini sekarang? Tidak, sama sekali tidak. Dia adalah iblis kuno besar. Bagaimana dia bisa membiarkan orang itu mengganggunya? Bahkan jika ada orang yang harus diintimidasi, dialah yang seharusnya menindas orang lain. Tiba-tiba, iblis kuno besar merasakan jumlah energi yang tak terhentikan memancar ke seluruh tubuhnya, menerobos penghalang hatinya dan memunculkan batinnya. ARGH, setan besar kuno berteriak ketika teriakan tak terbatas itu terdengar di seluruh dunia. Sepertinya sekaranglah waktunya, iblis kuno besar bukanlah orang yang bisa dianggap enteng.
Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan sangat gembira. Ketika Sein melihat bagaimana manusia terkutuk itu melepaskan iblis kuno besar, hatinya sedikit membeku. Dan, ketika dia melihat objek yang mengamuk di selangkangan iblis kuno besar, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Binatang, kamu binatang. Sein ingin menghentikan dirinya sendiri. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika dia melihat tubuh besar iblis kuno besar itu, dia bahkan merasakan kegembiraan mengalir di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi Sein. Bam! Sebuah ledakan terjadi. Lin Fan bahkan tidak perlu mengetahui bahwa iblis kuno besar telah bentrok dengan Sein. Mengenai bagaimana situasinya, Lin Fan tidak mau memperhatikan. Tapi, terbukti akan ada tragedi yang menunggu di satu sisi. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah itu Sein atau Big Ancient Demon. Segalanya, setiap hal, hanya bisa bergantung pada takdir saat ini. Altar pengorbanan suci kuno ini memang sangat kuat. Tak disangka bahwa roh senjata di dalam masih akan melawan. Namun, aku pasti harus mendapatkan altar pengorbanan suci kuno ini, apapun yang diperlukan. Kalau aku bisa mengembangkan altar pengorbanan suci kuno ini, aku bahkan mungkin punya kesempatan untuk memahami melalui altar pengorbanan suci kuno ini sebuah metode untuk turun ke dunia bawah. Alasan utama mengapa Lin Fan begitu ingin mendapatkan altar pengorbanan suci kuno ini adalah karena dia ingin menggunakannya untuk turun ke dunia bawah. Karena altar pengorbanan orang suci kuno dapat menerima pengorbanan dari semua dunia yang berbeda sebelum mengembalikan sejumlah manfaat bagi dunia tersebut, itu secara alami berarti bahwa altar tersebut dapat menembus penghalang dunia tanpa batas. Jika Lin Fan dapat memahami cara melakukannya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tuan, selamatkan aku, orang ini ingin membunuhku. Saat Lin Fan mencoba yang terbaik dalam mengolah altar pengorbanan suci kuno, teriakan iblis kuno besar berteriak. Ini adalah tangisan yang tragis seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Anak iblisku sayang, jika dia ingin melakukanmu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membalasnya. Apa gunanya tubuh besarmu yang besar itu? Lin Fan berbalik dan melihat Sein tergeletak di belakang tubuh Big Ancient Demon, dan berdebar-debar seperti tukang tumpuk. Namun, wajahnya memerah seluruhnya seolah-olah dia tidak dapat menemukan posisi masuk yang tepat setelah sekian lama. Aiya, dasar anjing brengsek, beraninya kamu membuat kaki belakangku sakit sekali dengan benda keras milikmu itu. Paha iblis kuno besar sekarang ditusuk dengan sangat parah hingga menjadi merah dan sakit sekarang. Dengan cahaya yang tidak menyenangkan, dia melakukan lompatan besar dan menjepit Sein ke tanah. Dasar binatang buas, beraninya kamu mempermalukan ayah iblismu. Sudah waktunya giliran ayah. Wajah Big Ancient Demon memerah saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertukar posisi dengan Sein. Bahkan ada perasaan rakyat jelata memberontak melawan keluarga kerajaan pada saat ini. Ahahaha. Sein meratap dalam kesedihan. Meski tubuhnya telah mengkhianatinya saat ini, hatinya masih membara karena amarah. Dia adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti ini terjadi? Tapi, di bawah aura jantan yang kuat dari iblis kuno besar, Sein secara bertahap kehilangan dirinya di dalamnya. Lengan perkasa dari iblis kuno besar yang melingkari dirinya dengan keringat panas yang mengalir ke tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Sein menjadi basah saat ini. Astaga, adegan keibuan ini terlalu menusuk untuk ditonton. Ketika Lin Fan melihat ini, dia benar-benar bingung. Apakah ini bisa ditonton oleh manusia? Bagaimana Sein bisa mengeluarkan ekspresi memalukan seperti itu? Haha, Sein, apakah kamu merasa baik-baik saja sekarang? Iblis kuno besar melolong kegirangan saat tubuhnya yang besar itu melebar dengan cepat. Lin Fan tidak ingin melihat lagi. Dia benar-benar mengakui kekalahan kali ini. Tidak disangka dia harus menonton adegan tidak senonoh di hadapannya. Kenapa masih ada balapan Samsung? Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa masih ada satu makhluk ras Samsung yang berdiri di sana dengan bodohnya di dalam firdausnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Haha, lumayan. Hati Lin Fan melonjak kegirangan saat dia mengeluarkan ras Samsung. Samsung berlomba, meskipun kekuatan penghancuran diri Anda lumayan, saya ingin Anda menggunakan fungsi siaran gambar Anda sekarang. Sekarang ras Samsung telah lama direformasi oleh Lin Fan, dia secara alami mematuhi setiap keinginan dan perintah Lin Fan. Tanpa menunggu, ribuan titik cahaya terbang keluar dari dirinya dan tersebar ke segala arah. Untuk setiap cerita bagus, pasti ada judul yang bagus. Lin Fan berpikir sejenak sebelum menentukan judulnya. Pertempuran hebat antara iblis kuno besar dan makhluk tertinggi dari ras kuno. Definisi tinggi, tanpa sensor, 360 derajat, siaran langsung tanpa sudut mati. Bersinar, kehampaan muncul saat titik-titik cahaya itu menyebar ke seluruh dunia. Lin Fan meraih salah satu titik cahaya yang memulai siaran langsungnya secara instan. Cek, kualitas gambar ini terlalu buruk. Tapi lupakan saja, setidaknya ini bisa ditonton. Meskipun daya ledak makhluk ras Samsung kuat, siaran gambar mereka tidak jelas sama sekali. Itu hampir tidak bisa ditonton. Kaisar Namosein dan yang lainnya telah melarikan diri jauh. Coba lihat, titik terang ini. Ketika Kaisar Suci Namo melihat titik cahaya itu, dia meraih salah satunya di tangannya sebelum menghancurkannya. Pada saat itu, sebuah gambar muncul bersamaan dengan serangkaian suara. Astaga, apa yang sedang dilakukan anak itu?
Dalam gambar tersebut, Lin Fan sedang bekerja keras mengolah altar pengorbanan suci kuno. Dan tidak terlalu jauh darinya, ada dua tubuh yang bersatu dalam pertarungan daging. Muntah. Saat permaisuri wanita melihat hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah karena malu. Rendah. Tercela. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini? Setan kuno besar memang jelek sejak awal. Dan, ras makhluk paling kuno juga sangat mengerikan. Dan sekarang kedua orang yang jelek dan menjijikkan ini berpelukan, ini adalah gambaran kehancuran massal. Di seluruh dunia, semua makhluk hidup bersentuhan dengan titik cahaya ini. Makhluk tertinggi dari ras kuno adalah keberadaan yang paling ditakuti di hati mereka. Namun, ketika mereka melihat judulnya, mereka diliputi rasa penasaran yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan definisi tinggi tanpa sensor? Dan, apa maksud dari siaran langsung tanpa sudut mati 360 derajat ini? Karena rasa ingin tahu, semua orang membuka gambar itu. Muntah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah berkultivasi selama ribuan tahun. Tapi satu gambaran ini telah berhasil menghancurkanku. Aku tidak tahan lagi. Tolong jangan lagi. Ketika makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya melihat gambar itu, mata mereka tertuju. Mereka bahkan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah dari tubuh mereka. Namun, bagi makhluk hidup lainnya, ini terlalu menarik. Haha, ini video yang emosional. Itu adalah makhluk suci tertinggi dari ras kuno. Tak disangka bahkan dia pun punya sisi seperti itu dalam dirinya. Tapi siapa sebenarnya pejuang jelek yang melawannya? Tak kusangka dia punya nyali sebesar itu. Itu adalah Raja Manusia Sialan. Raja Manusia Sialan itu mulai menyerang makhluk tertinggi. Wakil Ketua Partai, cepat dan lihat, bukankah itu pemimpin partai kita? Ayah, astaga, sekali melihat gambar ini, orang pasti akan tahu bahwa itu berasal dari ras Samsung. Definisi tinggi kentut, keseluruhan video praktis buram, sialan, kenapa tidak ada ras Huawei makhluk atau ras Xiaomi? Tak disangka kita bahkan tidak bisa menikmati gambar megah seperti itu dalam kemegahannya. Sayang sekali. Bab 766, Kehendak Surga. Selamatkan aku. Pada saat ini, roh senjata dari altar pengorbanan orang suci kuno menjerit dengan keras. Namun, suara jeritannya semakin pelan seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Roh senjata, tidak peduli bagaimana kamu meminta bantuan, itu semua akan sia-sia. Ikuti saja perkembanganku dengan patuh. Lin Fan bertepuk tangan saat kekuatan tak terbatas melonjak. Kata, kultivasi, tersentak kuat sebelum memancarkan sinar terang terakhir. Sutra langit dan bumi adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi dan menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Bahkan sampai sekarang, Lin Fan mungkin hanya menggores permukaannya, dan tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan sutra langit dan bumi, dia harus menjadi dewa surgawi tingkat 10, paling tidak status dewa abadi. Pada saat itu, mungkin dia bisa menggunakan semua karakter teks dengan satu pemikiran. Kalau tidak, jika dia mencobanya sekarang, dia pasti hanya mencari kematian, karena dia akan terserap ke dalam mayat yang mengering dalam sekejap mata. Sutra langit dan bumi memiliki 108 kata di dalamnya. Setiap kata merasuki semua makhluk hidup dan membawa serta sejumlah besar rahasia mendalam. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk menopangnya, 108 kata itu akan langsung menekan dan berubah menjadi segala macam karakter teks misterius. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, mereka mungkin bisa langsung terbunuh di tempat. Mengolah, Lin Fan berteriak ketika hubungannya dengan altar pengorbanan suci kuno menjadi semakin misterius seiring berjalannya waktu. Faktanya, dia sudah mulai bisa mengendalikannya. Sein benar-benar gila saat ini. Dia tahu bahwa altar pengorbanan orang suci kuno telah meninggalkannya sekarang. Meskipun dia marah dengan hal itu, dia sebenarnya merasa tidak ada yang lebih penting daripada apa yang dia lakukan saat ini. Ding, selamat atas penaklukan altar pengorbanan orang suci kuno. Altar pengorbanan orang suci kuno, menghubungkan ke dunia tanpa batas. Pengorbanan dunia tanpa batas akan mencari segalanya. Ding, sistem melakukan analisis mendalam terhadap altar pengorbanan orang suci kuno. TIDAO. Sein telah sepenuhnya kehilangan semua koneksi dengan altar pengorbanan Sein kuno saat ini, dan karenanya berteriak dalam hatinya. Namun, sepertinya tubuhnya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah terlibat dalam tindakan ini bersama dengan iblis kuno besar. Semua makhluk hidup yang menonton siaran langsung ini tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi, perasaan mereka menyaksikan pertempuran antara ras makhluk tertinggi kuno dan keledai batu besar itu cukup kuat. Ini adalah benturan kekuatan melawan kekuatan, sesuatu yang melanggar hukum fisika mekanik. Bagi banyak makhluk dari ribuan ras, budidaya mereka selama ratusan dan ribuan tahun baru saja runtuh dalam sekejap mata. Lagi pula, semua yang ada di hadapan mereka terlalu menusuk hati mereka. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bahkan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno pun dipermainkan di tangannya? Meskipun banyak orang yang tidak mengenal Lin Fan, ada juga cukup banyak orang yang mengenalnya. Ini adalah Raja Manusia, sebuah eksistensi yang dihormati oleh banyak orang. Ini adalah pemimpin partai tentara revolusioner, sebuah eksistensi yang dibenci oleh banyak partai di tempat penjagaan.
Namun pada saat ini, semua orang menahan napas. Itu karena pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang sangat mereka khawatirkan. Mereka tidak tahu bagaimana jadinya jika hal ini terjadi. Apakah itu kekuatan yang dimiliki oleh altar pengorbanan suci kuno? Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari altar pengorbanan orang suci kuno dan membungkus dirinya di sekelilingnya. Benang-benang ini meresap ke dalam kehampaan seolah-olah terhubung ke dunia yang lebih besar satu demi satu. Faktanya, sepertinya beberapa makhluk kuat dari dunia lain tidak mampu menahan altar pengorbanan suci kuno saat mereka mulai mematuhi perintahnya. Contohnya adalah dunia darah. Ledakan. Lin Fan tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir lebih jauh ketika kehampaan bergetar. Wajahnya terkejut ketika perasaan tidak enak muncul di kepalanya. Meskipun energi ini tidak terlalu kuat, energi ini benar-benar kuno. Letakkan altar pengorbanan orang suci kuno atau kamu akan mati. Sebuah suara yang bersinar terdengar dari suatu tempat di dalam kehampaan. Seseorang tidak dapat menentukan jenis kelamin dari suara ini seolah-olah itu adalah suara robot yang tercampur. Bahkan ada perubahan dan perasaan kuno di dalamnya. Ketika suara itu turun dari kehampaan, Lin Fan hanya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah aura yang luar biasa seolah-olah seseorang harus tunduk padanya. Kehendak surga dari dunia suci kuno. Melalui siaran balapan Samsung, wajah Feng Qingzi berubah. Altar pengorbanan suci kuno adalah harta karun kehendak surga. Sekarang, karena pemuda ini telah mengolahnya dengan paksa, dia pasti telah memperingatkan kehendak surga secara langsung. Ini buruk, segalanya akan menjadi rumit. Feng Qingzi tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini dan hatinya menegang. Bahkan jika mereka datang untuk membantunya, semuanya sudah terlambat. Bukankah kamu mengatakan bahwa kehendak surga dari dunia suci kuno masih tertidur lelap? Mengapa hal itu bisa keluar? Kaisar Suci Namo bertanya dengan heran. Karena hanya sebagian dari kehendak surga dunia suci kuno yang terbangun, hal itu seharusnya tidak muncul dalam teori. Namun, sekarang pemuda itu telah secara paksa mengolah altar pengorbanan orang suci kuno, bagaimana kehendak surga bisa bertahan? Apakah ini berarti anak itu pasti sudah mati? Ketika Sein berada dalam posisi buruk itu, mereka berpikir bahwa Lin Fan akan mampu membalikkan keadaan dan menekan arus sepenuhnya. Tapi tak disangka segalanya akan berubah seperti itu. Ini adalah sesuatu yang terlalu mendadak bagi mereka untuk bereaksi. Kamu adalah kehendak surga dari dunia suci kuno. Lin Fan menatap kehampaan. Meskipun tidak ada reaksi, Lin Fan tahu bahwa kehendak surga sedang menatapnya. Bahkan Lin Fan merasa gila saat ini. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Tenang, Anda harus tetap teguh. Lin Fan mengumpulkan keberaniannya secara diam-diam. Dia harus mencoba menunda waktu dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan kehendak surga? Sekarang dia telah dengan paksa mengolah harta karun dari orang ini, bagaimana dia bisa berdiri di sini membuang-buang waktu berbicara dengannya? Jika dia yang berada di posisi kehendak surga, dia pasti akan langsung menyerang dan melancarkan serangkaian pukulan. Namun saat ini, kehendak surga hanya mengancamnya dan bukannya muncul. Tapi, bukankah ini berarti tidak nyaman jika kehendak surga keluar saat ini? Untuk menguji teori ini, Lin Fan harus mencoba beberapa hal. Jauh di kejauhan, iblis kuno besar telah menyematkan Sein di bawahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat kacau saat ini. Saat ini, orang suci ini sudah dianggap dikalahkan olehnya. Dia harus membawa orang ini pergi bersamanya bagaimanapun caranya. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan menjadi poin pengalaman yang besar. Secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, Lin Fan datang ke sisi iblis kuno besar. Dia kemudian melemparkan jubahnya dan menyimpannya di surganya. Begitu mereka memasuki surga, Lin Fan segera menekan Sein. Meskipun tidak ada lagi spirit ki di dalam Firdausnya saat ini, dengan upaya gabungan dari pohon parasol mistisnya dan semua makhluk hidup di dalamnya, menekannya bukanlah sebuah masalah. Pada saat ini, ledakan menggelegar terjadi. Kehendak surga sedang marah saat ini. Tak disangka keberadaan seperti semut ini berani mencoba dan dengan paksa mencuri makhluk utmos dari hidungnya. Dan, ini bahkan belum termasuk altar pengorbanan orang suci kuno itu. Mundur. Tanpa berpikir dua kali, Lin Fan melesat ke kejauhan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan satu makhluk tertinggi pun sudah bisa membuatnya setengah mati, jadi tidak ada gunanya mempertimbangkan untuk melawan kehendak surga. Meskipun Lin Fan tidak terlalu yakin apakah kehendak surga bisa menyerang, demi keamanan, Lin Fan tetap memutuskan untuk berlari secepat yang dia bisa terlebih dahulu. Kamu mendekati kematian. Kehendak surga berseru. Seketika, seluruh langit berubah. Petir menyambar saat angin topan berputar. Bahkan ada tangan raksasa tak berbentuk yang merobek kehampaan dan menekan dunia di sekitar area tersebut dengan paksa. Lin Fan menyentakkan kepalanya ke belakang dan jiwanya hampir hancur. Keparat mana di dunia ini yang mengatakan bahwa kehendak surga tidak bisa berbuat apa-apa? Jumlah kekuatan yang muncul benar-benar menakutkannya. Lin Fan terjun ke dalam kehampaan. Namun, kekuatan tak terbatas meledak dari dalam seolah-olah seluruh ruang kosong di dekatnya telah hancur. Seketika, tubuh Lin Fan terjatuh dari kehampaan, sementara sejumlah besar kekuatan menekan dirinya dengan keras ke tubuhnya. Dia langsung ditampar ke tanah. Astaga, orang ini tidak memberikan peluang sama sekali. Bab 767, Hadiah Berlimpah. Kehendak langitmu belum bangkit sepenuhnya.
Oleh karena itu, aku tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tapi, tak kusangka manusia terkutuk sepertimu berani lari. Kalau begitu, aku hanya bisa menekanmu sepenuhnya. Kemudian, suaranya tidak terbatas dan memiliki suara metalik. Itu abadi, asing, dan berubah-ubah. Tapi, hanya dari suara itu saja sudah ada yang mengetahui bahwa mereka sebaiknya tidak meremehkan hal ini. Sepertinya aku terlalu memikirkannya secara sederhana. Kehendak surga ini benar-benar bisa bergerak. Alasan dia tidak melakukan tindakan apapun adalah karena dia belum sepenuhnya bangun. Tapi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lin Fan mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan. Saat ini, ada kekuatan tak terbatas yang mengalir melalui kehampaan. Kekuatan ini sangat besar, sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Lin Fan bisa merasakan dirinya dikunci oleh kehendak surga. Tidak ada ruang baginya untuk berlari sama sekali. Meludah, meludah. Serangan tadi membuat Lin Fan memakan seteguk lumpur. Kehendak surga, jangan berlebihan sekarang. Makhluk kuat manapun bisa mendapatkan harta karun. Karena aku sudah mendapatkannya, itu berarti harta itu ada hubungannya denganku. Sebagai kehendak surga dari orang suci kuno dunia, bagaimana kamu bisa begitu picik? Mata Lin Fan melihat sekeliling, mencoba memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri dari tempat ini secara langsung. Namun, untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan hal baik sama sekali. Meskipun kehendak surga belum sepenuhnya terbangun, mengingat situasi saat ini, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Lin Fan sama sekali. Tidak, dia harus memikirkan cara yang baik sekarang. Kalau tidak, dia harus mati di sini. Altar pengorbanan orang suci kuno bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang sepertimu. Serahkan sekarang juga. Suara kehendak surga menggelegar bagaikan guntur. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa merasakan gelombang energi penting yang datang dari hal-hal tidak diketahui yang mencoba merebut altar pengorbanan suci kuno. Namun, ketika gelombang energi ini memasuki tubuh Lin Fan, ia segera dimakan oleh sistem. Saat kehendak surga mengetahui bahwa energi yang dia kirimkan ke manusia ini telah dimakan oleh kekuatan misterius lainnya, dia terkejut. Adapun Lin Fan, dia mencemooh memikirkan kehendak surga yang mencoba merebut sesuatu darinya. Orang ini tidak tahu bahwa milikmu benar-benar punya sistem. Dulu, ada seseorang yang ingin melahap milikmu sesungguhnya. Di saat kecerobohan, dia malah dikalahkan oleh sistem. Lin Fan tidak perlu lagi menguraikan kegunaan sistem yang membingungkan. Tidak disangka manusia ini memiliki kekuatan seperti itu di dalam tubuhnya. Tapi, meski begitu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kekuatan kehendak surga runtuh, dan seluruh dunia mulai bergetar. Adapun makhluk hidup yang menonton siaran langsung, mereka tiba-tiba menyadari bahwa gambar itu telah berhenti. Astaga, apakah mereka masih mengizinkan kita menontonnya atau bagaimana? Aduh, aku tidak pernah begitu membenci balapan Samsung seperti hari ini. Itu benar, mereka sudah dibenci karena kekuatan penghancur diri mereka. Dan sekarang, mereka memutus siaran tepat di tengah-tengah aksinya. Apa mereka punya etika sama sekali? Tapi, bukankah itu adalah kehendak surga? Jika kehendak surga dari dunia suci kuno akan terbangun, bukankah itu berarti kita semua sudah mati? Tidak mungkin, kan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan tidak punya siaran untuk ditonton mulai sekarang. Ini membuatku sangat cemas. Semua makhluk dari ribuan ras panik, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Aura yang dikeluarkan oleh kehendak surga sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tak terkalahkan. Setelah ia bangkit sepenuhnya, siapa lagi di dunia ini yang bisa mengendalikannya? Wajah permaisuri wanita tampak tegas saat ini karena dia tidak bisa tidak khawatir akan hal itu. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Anak itu mungkin akan berada dalam bahaya. Praktis mustahil baginya untuk mencoba melarikan diri dari genggaman kehendak surga. Kaisar Namosein merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pergilah. Cepat pergi ke tempat penjagaan. Sekarang setelah kehendak surga bangkit, itu berarti dunia tanpa batas juga akan segera terbuka. Pada saat itu, dunia ini akan berubah total. Ekspresi Feng Qingzi muram, muridku ini akan baik-baik saja. Aku percaya padanya. Oi, Pak Tua Feng, bagaimanapun juga, dia adalah muridmu. Apakah kamu akan membiarkan dia begitu saja? Kaisar Namosein tertegun dan agak jengkel. Justru karena dia adalah muridku maka dia harus menjalani latihan yang lebih keras. Sebelumnya, aku menceritakan peruntungannya dengan jariku. Muridku ini akan melakukan hal-hal besar. Dia tidak akan jatuh di sini. Oleh karena itu, kami tidak perlu khawatir. Ayo kita pergi. Feng Qingzi berbohong dengan wajah datar seolah dia baru saja mengatakan yang sebenarnya. Namun, Feng Qingzi memang pernah mencoba meramal nasib Lin Fan dengan jarinya sebelumnya. Tapi, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa memprediksi apapun. Seolah-olah ada selubung tipis yang melindungi nasib Lin Fan agar tidak terlihat di dunia ini. Bahkan ketika Feng Qingzi menghabiskan seluruh kekuatan menghisap susunya, dia tidak bisa mengatakannya. Dengan itu, kesimpulan akhirnya adalah muridnya ini akan baik-baik saja. Adapun untuk pergi menyelamatkannya dan yang lainnya, Feng Qingzi memang memikirkan beberapa pemikiran itu sebelumnya. Namun, dia menjatuhkan mereka secepat mereka datang. Lagi pula,
dia menuju ke sana sama saja dengan tidak menuju ke sana sama sekali, karena itu tidak akan membuat perbedaan. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar bisa merasakan sakitnya. Sekarang dia telah menemukan makhluk yang kuat, yang lain ada di sini. Ini benar-benar sebuah pukulan besar baginya. Apakah dia benar-benar memiliki wajah yang terus-menerus diejek? Kemanapun dia pergi, dia akan diejek oleh orang lain. Mereka meninggalkannya tanpa peluang sama sekali. Sepertinya ini satu-satunya cara. Lin Fan mengarahkan pandangannya pada Sein yang sedang ditekan di dalam Firdausnya. Sekarang kekuatan di dalam tubuhnya telah hilang lebih dari setengahnya dan Firdausnya sama kosongnya. Lin Fan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sepenuhnya. Tapi, jika dia membunuh Sein di sini, dia mungkin mendapatkan seutas harapan. Sein, aku minta maaf, tapi Yang Mulia tidak punya pilihan selain membunuhmu sampai mati. Lin Fan tidak senang atau sedih. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Seolah-olah dia merasa malu karena membunuh Sein tepat setelah dia menekannya. Di dalam surga, hahaha. Ratapan sedih terdengar di seluruh tempat. Saat ini, Sein telah pulih dari Bikra. Tapi, ketika dia mengingat semua yang baru saja terjadi, hatinya terasa seperti akan hancur. Memikirkan bahwa sebagai makhluk maha kuasa dan agung, dia akan melakukan hal seperti itu padanya oleh binatang buas ini. Kau DOGSH*, lepaskan aku. Sekarang karena kehendak surga ada di sini, aku akan melihat bagaimana kamu akan mempertahankan terhadap itu. Sein berteriak sambil berjuang. Diam, tidak hanya dia ditekan oleh pohon parasol mistis, iblis kuno besar juga menekannya. Melihat betapa kurang ajarnya tindakan Sein, iblis kuno besar tidak tahan lagi dan menamparnya dengan keras. Tamparan itu membuat Sein benar-benar bingung seolah-olah dia mendapat pukulan telak. Kamu, saat ini, selain Lin Fan, orang yang paling dibenci Sein di dalam hatinya tidak lain adalah Demon kuno besar ini. Dia tidak akan pernah melupakan adegan dirinya ditembaki oleh iblis kuno besar ini. Apa kamu, Tuan? Apakah kita akan menidurinya sampai mati? Iblis kuno besar juga merupakan orang yang tidak berperasaan. Dia rupanya telah melalui putaran yang sengit dengan orang suci ini, dan sekarang, dia sepenuhnya mengabaikan keberadaannya. Ya, bunuh dia. Tiba-tiba, dahan pohon dari pohon parasol mitos menembus tubuh biksu dan menyedot kekuatannya. Hahaha. Keinginan surga, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Pada saat ini, Sein seperti ikan di talenan, tidak mampu melawan sama sekali. Ding, selamat atas pembunuhan Ras Utmos Being Sein of the Ancient. Ding, poin pengalaman yang diperoleh, tak terhitung jumlahnya. Ding, selamat atas naik levelnya. Ding, keadaan budidaya, surgawi tingkat 9, 8 negara bagian terpencil. Diperoleh, kursi Dewa Abadi, 1. Diperoleh, 1 triliun pil Sengyang. Diperoleh, 18 senjata Dao. Saat ini, notifikasi dari sistem berbunyi tanpa henti. Jantung Lin Fan juga berdebar kencang karenanya. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, poin pengalaman yang diberikan oleh Sein secara alami sangat besar. Dan tidak hanya itu, ada banyak harta karun. Surga, roh esensi, hukum, ramuan universal. Semua itu dimanfaatkan oleh Lin Fan untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Dia bisa merasakan seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak terbatas. Dan, saat dia melangkah ke negara bagian Eight Desolates United, Lin Fan bisa merasakan penguasaannya atas alam semesta menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah surga, dan dia adalah bumi. Segala sesuatu yang terjadi di antara alam semesta tampaknya berada di bawah kendali penuhnya. Bab 768, ini hanya mengambil kehidupan lamaku. Kekuatan, ini adalah kekuatan yang tidak terkendali. Lin Fan hanya bisa merasakan seolah-olah tubuhnya memiliki kekuatan terkuat di dunia saat ini. Dalam hidup, selalu ada 3 delusi besar. 1. Saya memiliki kekuatan absolut. 2. Saya lebih kuat dari dia. 3. Saya bisa mengalahkannya. Dan saat ini, Lin Fan sedang mengalami khayalan pertama dari 3 khayalan besar, saya memiliki kekuatan absolut. Sejujurnya, kekuatan yang dimiliki Lin Fan memang cukup hebat. Dan, terlebih lagi sekarang dia telah membunuh orang suci yang maha tinggi. Namun, di mata kehendak surga, Lin Fan hanyalah seekor semut belaka. Haha, jadi bagaimana jika kamu adalah kehendak surga? Kekuatanmu yang sebenarnya kini telah pulih. Bahkan jika aku bertarung denganmu secara langsung, itu tidak akan menjadi masalah. Paling-paling, Lin Fan melolong dengan liar saat dia melompat keluar dari Firdausnya dan menyatakan dengan bangga. Tapi, ketika dia berbicara di tengah jalan, dia bingung dengan seluruh pemandangan di hadapannya. Ini, saat Lin Fan melompat keluar dari Firdausnya, dia merasakan sepasang mata memerah ke arahnya secara bersamaan. Kalian, pada titik ini, Lin Fan sangat terperangah, tidak dapat mempercayai semua orang yang dilihatnya tepat di hadapannya. 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala. Pada saat dia selesai menghitung, dia menemukan ada 5 makhluk ras kuno. Aura makhluk-makhluk ras kuno ini sangat mendalam dan mengerikan sampai ke tulang. Aura-aura ini penuh dengan keberanian, dan momentum ganasnya seolah-olah bisa menghancurkan apapun di depannya. Siapa orang ini? Yang Mulia,
Kehendak surga, apakah ini manusia yang Anda maksud? Kemana Sein pergi? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali? Huff, tak disangka Santo akan menyimpan altar pengorbanan Santo kuno untuk dirinya sendiri. Sialan orang itu. Lin Fan tidak tahu kapan makhluk ras kuno ini tiba. Namun, tanpa menebak-nebak, dia tahu bahwa ini adalah makhluk tertinggi. Dari 8 ras makhluk tertinggi kuno, Lin Fan hanya melihat 3. Tidak kusangka 5 sisanya akan muncul di sini juga. Bagi Lin Fan, ini benar-benar menghancurkan hati. Saat 5 makhluk tertinggi berdiri tegak di kehampaan, aura luar biasa yang mereka pancarkan menyebabkan seluruh dunia berguncang. Langit terus berubah warna. Tekan manusia itu. Kehendak surga akhirnya angkat bicara seolah-olah dia sedang memberikan perintah. Ya, tanpa ragu-ragu, 5 makhluk tertinggi dari ras kuno menganggukkan kepala. Bagi kehendak surga, makhluk terbesar ini tidak lebih istimewa dari makhluk ras kuno lainnya. Mereka tidak mempunyai perbedaan sama sekali. Lagi pula, dialah yang menciptakan semuanya. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak terkecuali. Ibu Ker ini, Lin Fan sangat ketakutan. Tidak kusangka semuanya akan menjadi seperti itu. Saat dia keluar, dia bertemu dengan begitu banyak makhluk ras kuno. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Perasaan bahaya melonjak hingga ke lubuk hatinya. Bahkan sekarang kekuatan Lin Fan telah tumbuh, 5 makhluk tertinggi dari ras kuno ini bagaikan gunung raksasa yang sepertinya menimpanya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat manusia. Itu benar, tampaknya Sein pasti dibunuh oleh manusia ini. Sampah itu, tak disangka dia akan mati di tangan manusia. Ini benar-benar penghinaan bagi ras kuno. Mungkinkah altar pengorbanan suci kuno ada di tangan manusia ini? Satu demi satu, makhluk tertinggi dari ras kuno mengamati Lin Fan dengan cermat. Tatapan yang menembus mata mereka tampak seolah-olah mereka akan melahap Lin Fan sepenuhnya. Manusia, keluarkan altar pengorbanan suci kuno. Salah satu makhluk tertinggi memiliki tubuh yang sangat besar seperti raksasa penusuk surga. Saat tubuh kolosal itu menginjakkan kaki di kehampaan, hal itu menimbulkan perasaan tertekan yang tak tertandingi. Menghasilkan suara dentingan seperti logam, jumlah tekanan yang dilepaskannya benar-benar tak tertahankan. Sial, bagaimana orang-orang ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka semua tertarik ke sini oleh altar pengorbanan orang suci kuno? Lin Fan terkejut di dalam hatinya, bertanya-tanya kapan makhluk ras kuno ini sampai di sini. Tapi, Lin Fan menyimpulkan bahwa alasan mereka semua berkumpul di sini adalah karena altar pengorbanan orang suci kuno. Pada awalnya, Lin Fan belum sepenuhnya memahami pentingnya altar pengorbanan orang suci kuno. Tapi setelah mengolahnya, dia mengetahui kekuatan sebenarnya. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu pasti akan memberi mereka manfaat yang sangat besar. Satu-satunya alasan mengapa Sein mengeluarkannya adalah karena dia kehabisan akal dan tidak punya cara lain selain menggunakannya dan bertarung dengan semua yang dia miliki. Sedangkan untuk ras makhluk Utmos kuno lainnya, ini adalah sumber energi yang sangat sensitif terhadap mereka. Saat mereka merasakan aura altar pengorbanan orang suci kuno, mereka berangkat dari manapun mereka berada. Altar pengorbanan Santo kuno. Altar pengorbanan Santo kuno yang apa? Aku tidak tahu. Lin Fan bertingkah bodoh dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Lin Fan merasa bahwa surga sedang mempermainkannya. Pertama, mereka memberinya harapan yang tak terbatas, hanya agar dia menyadari pada akhirnya bahwa itu hanyalah penipuan. Itu adalah penipuan yang bahkan tidak akan memberikan kompensasi kepadanya jika dia mati karenanya. Setelah mendapatkan harta karun itu, dia berpikir bahwa kekuatannya pasti akan meroket sejak saat itu. Tapi, mengingat situasi saat ini, itu hanya membuatnya mati. 5 makhluk terhebat dari ras kuno. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya untuk melawan mereka, dia bahkan tidak akan menjadi tandingan mereka. Semuanya, kenapa kita membuang-buang nafas padanya? Mari kita jatuhkan dia dan cari seluruh jiwanya setelah itu untuk membuatnya memuntahkan semuanya. Salah satu makhluk tertinggi berkomentar dengan kejam. Saat Lin Fan mendengar ini, dia meledak. Bukankah orang ini terlalu biadab? Apa yang sedang kalian lakukan? Ya, altar pengorbanan orang suci kuno ada di tanganku. Apa yang kalian coba lakukan? Lin Fan berteriak, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar menginginkan nyawanya. Jika 5 makhluk terbesar dari ras kuno menyerang bersama-sama, bahkan makhluk kuat yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi pasti akan binasa seketika. Kenapa hidupku harus tragis ini? Saat ini, Lin Fan hanya bisa merasakan kesedihan yang luar biasa di hatinya. Sejak dia memulai jalannya, sepertinya tidak ada yang menghalanginya sama sekali. Setiap kali dia mencapai bagian terpenting, selalu ada beberapa kendala. Sekarang dia akhirnya menekan ras makhluk tertinggi dari kuno, Lin Fan merasa seolah-olah dia telah mencapai puncak hidupnya. Tapi, tak kusangka kehendak surga malah muncul. Awalnya, Lin Fan berpikir untuk sedikit menipu kehendak surga dan menemukan cara untuk melarikan diri. Tapi, saat dia keluar dari surganya, ada sekelompok makhluk tertinggi yang menunggunya entah dari mana. Akan tetap baik-baik saja jika itu hanya salah satunya. Tapi apa, tidak kusangka mereka berlima akan muncul. Ini hanyalah upaya untuk mengambil nyawa lamanya. Berlari, pikiran ini terlintas di benak Lin Fan. Dia sudah bersiap untuk itu. PSHEW. Seketika,
Lin Fan berlari ribuan mil, ingin keluar dari tempat ini. Sangat dekat, namun sejauh ini telah dikuasai oleh Yang Mulia sampai tingkat kemahiran tertentu. Seharusnya tidak ada masalah dalam berlari. Lin Fan sangat percaya diri terhadap Sonier, yet so far miliknya. Namun, saat dia terjun ke dalam kehampaan, seluruh dunia tampak seolah-olah sedang menguat. Sepertinya ada lapisan demi lapisan membran yang menghalangi jalannya. Ini hanya membuatku tidak punya harapan sama sekali. Wajah Lin Fan berubah menjadi lebih buruk saat dia terjepit keluar dari kehampaan. Manusia, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Serahkan altar pengorbanan orang suci kuno dengan patuh, dan kami mungkin akan membiarkanmu mati dengan mudah. Mengapa kita masih menyia-nyiakan nafas kita pada manusia ini dengan serius? Bunuh saja dia. Benar, kehendak surga sudah sangat marah. Sebagai perwakilan kehendak surga, bagaimana kita bisa membiarkan dia terus bertindak kurang ajar? Membunuh. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang saat 5 makhluk tertinggi langsung mengangkat tangan mereka. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul tiba-tiba, melingkupi Lin Fan di dalamnya. Di bawah kekuatan yang luar biasa dari kekuatan ini, wajah Lin Fan berubah. Ada kemungkinan besar dia akan dicincang sampai mati di bawah kekuatan mengerikan di sini. Bahkan tidak ada satupun harapan sama sekali. Babak 769, ini tidak mungkin lebih tepat waktu. Cahaya saleh yang menakjubkan bersinar ke segala arah. Seluruh dunia sekarang dipenuhi dengan kekuatan 5 makhluk tertinggi. Meskipun masing-masing kekuatan mereka mungkin berbeda satu sama lain, ada satu hal yang sama, masing-masing dari 5 kekuatan ini tak tertandingi. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk melawan sama sekali. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk memanjat tembok ketika didorong ke jalan buntu, apalagi Yang Mulia. Karena kalian para anjing berani bergandengan tangan tanpa malu-malu, inilah saatnya bagi Yang Mulia untuk bertarung habis-habisan dengan kalian. Hahaha, kamu harus bertarung dengan apa, manusia? Tunggu saja kematianmu dengan patuh. 5 makhluk Utmos sama sekali tidak memedulikan Lin Fan. Saat mereka mengangkat tangan, seluruh dunia tertekan. Di mata mereka, manusia tidak lebih dari seekor semut yang tidak memiliki peluang untuk kembali lagi. Lin Fan meraung keras saat kekuatannya bergemuruh, membentuk kekuatan naga kolosal raksasa yang membungkus dirinya di sekelilingnya. Kekuatan naga kolosal ini mirip dengan naga kolosal asli, dengan sisik yang jelas dan memancarkan cahaya yang mengerikan. 9 surga 10 bumi. Lin Fan berteriak saat seluruh dunia bergetar. Aura yang tak terlukiskan mencapai batas langit. Tidak kusangka manusia ini memiliki kemampuan setingkat ini. 5 makhluk tertinggi adalah makhluk kuat yang telah bertarung melintasi langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka sangat peka terhadap gaung riak kekuasaan. Sekarang Lin Fan meneriakkan 4 kata itu, dunia mulai menunjukkan segala macam fenomena aneh. Ada aura seolah-olah dia berkuasa di seluruh dunia, tampak seperti pisau tajam yang terhunus. Itu menembus kehampaan dan melesat menuju 5 makhluk Utmos. Kalian benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan mengeluarkan seluruh pembelajaran seumur hidupku untuk membunuh kalian semua. Lin Fan berteriak saat auranya meningkat tajam. Telapak tangannya mulai berputar dengan kekuatan saat dia menunjuk 1 jari ke langit dan 1 jari lagi ke bumi. Oh, pembelajaran seumur hidup. Ini cukup menarik sekarang. Makhluk Utmos terkekeh, ternyata tidak terancam oleh Lin Fan sedikitpun. Lin Fan memandang ke 5 makhluk Utmos dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Berhasil atau tidaknya tergantung pada langkah selanjutnya. Naga keturunan tertinggi di dunia tanpa batas dari 18 langit terbang dan bumi sialan. Dalam satu tarikan napas, Lin Fan muncul dengan nama yang panjang sehingga pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu nama macam apa itu, nama sialan yang dia berikan pada skill ini. Pergi ke neraka, ledakan. Lin Fan menamparkan dengan kedua tangannya saat kekuatan tak terbatas berkumpul menjadi seekor naga dan meraung. Pancaran cahaya surgawi dan menyilaukan yang dipancarkan lebih menyilaukan dari apapun. Sepertinya seluruh dunia tenggelam dalam kilatan cahaya yang menyilaukan ini. Tak disangka bahkan dengan kita berlima makhluk Utmos di sini, akan ada makhluk hidup di dunia ini yang berani bertindak kurang ajar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 5 makhluk tertinggi tertawa terbahak-bahak. Mereka berniat mengacaukan pihak lain dengan baik. Berlari, tidak ada keraguan, terutama sekarang karena seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan sehingga orang tidak dapat mengintipnya sama sekali. Ini adalah waktu terbaik untuk itu. Jika Lin Fan masih tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur, dia akan benar-benar bodoh. Sekarang ada 5 makhluk Utmos yang hadir, dengan apa dia harus melawan mereka. Bahkan jika dia mengenakan celana dalamnya luar dalam, dia tidak bisa memakainya. Bam, bagi 5 makhluk tertinggi, serangan Lin Fan tidak lebih dari permainan anak-anak. Hal ini tidak menimbulkan tantangan sama sekali bagi mereka. Dan ini yang kamu maksud dengan pembelajaran seumur hidupmu. Oh, kamu dari ras manusia yang lemah. Kamu memang lemah. Di mana dia? Semua makhluk Utmos tertawa seolah-olah mereka sangat tergelitik oleh pengakuan manusia atas pembelajaran seumur hidupnya. Namun, dalam sekejap mata, mereka menyadari bahwa manusia sudah tidak ada lagi di hadapan mereka. Kita telah ditipu. Manusia itu terlalu hina. Tak disangka dia akan mengambil kesempatan untuk lari. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kita sudah menutup kekosongan di dekat sini.
Tidak mungkin dia bisa keluar sama sekali. Aura manusia itu tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Dan tepat di depan wajah ras makhluk Utmos kuno ini, Lin Fan sedang dalam mode stealth sekarang. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan berat, takut menarik perhatian pihak lain dan akhirnya dikirim ke surga dengan rentetan tinju. Kamu tidak dapat melihatku. Anda tidak dapat melihat saya. Lin Fan berdoa dalam hatinya. Kali ini, semua yang terjadi terlalu mendadak sehingga dia tidak bisa bereaksi. Situasi ini benar-benar terlalu kacau. Jika seseorang berbicara tentang penampilan kejam dan Sein sebelumnya, biarlah. Lagi pula, dia masih berhasil menekan mereka sepenuhnya setelah menghabiskan banyak usaha. Dengan alur cerita normal apapun, segalanya seharusnya berakhir sempurna di sana. Tapi, dari semua hal konyol yang bisa terjadi, kehendak surgalah yang muncul. Seberapa kuatkah kehendak surga? Selama seseorang tidak bodoh, setidaknya mereka punya firasat. Tapi, itu bukan yang terburuk. Entah dari mana, 5 makhluk Utmos tiba-tiba muncul ke dalam campuran. Dan, sepertinya mereka dipompa dengan darah ayam, karena mereka ingin menangkap Lin Fan saat mereka melihatnya. Ini memberi Lin Fan banyak tekanan. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan langka untuk menyembunyikan dirinya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditangkap oleh ras makhluk Utmos kuno ini. Ini adalah situasi di mana dia akan mati 10 kali dari 10. Namun, karena kecerdasannya yang tak tertandingi, ia berhasil menemukan jalan hidup dari 10 situasi kematian. Kemana perginya semut itu? 5 makhluk tertinggi sangat bingung saat ini. Mereka tidak tahu di mana di dunia ini makhluk seperti semut ini menghilang. Salah satu makhluk tertinggi dengan tubuh besar tiba-tiba berdiri. Matanya yang dalam memancarkan cahaya keemasan, yang menyapu seluruh tempat sebelum menghilang. Tidak ada jejak manusia itu di seluruh tempat ini. Alis makhluk maha kuasa itu berkerut, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan bahwa seekor semut seperti manusia mungkin bisa lepas dari genggaman mereka. Hah, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Hampir saja, ketika makhluk tertinggi sedang memindai seluruh tempat, dia hampir takut dia akan ketahuan. Tapi, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya pihak lain tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Haha, sistemnya memang sistemnya. Tak disangka bahkan makhluk Utmos pun tidak akan bisa mendeteksi aura tersembunyi dari mode stealth-ku. Sepertinya itu adalah langkah yang tepat bagiku untuk mengembangkan gerakan stealth ini di masa lalu. Berapa kali aku berhasil keluar dari rahang kematian hanya berdasarkan skill ini saja. Kalian babi-babi tak berharga, keluarlah. Tapi, Lin Fan belum lama bersorak ketika suara cerah itu meledak dan menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Suara itu seperti pisau tajam yang mengiris kekosongan lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, Lin Fan terkejut. Bilah tajam yang mengiris kekosongan ini entah bagaimana hampir muncul tepat di wajah Lin Fan secara tiba-tiba. Kehendak surga telah menemukanku. Tubuh Lin Fan melintas dengan gesit saat dia menghindar dari kehampaan. Menghadapi 5 makhluk tertinggi, dia merasa seolah-olah dia akan hancur. Sial, sepertinya manusia itu ada di sini selama ini. Keterampilan macam apa yang bisa dia gunakan untuk menyembunyikan auranya begitu dalam dan menghindari deteksi kita? Begitu kita menjatuhkannya nanti, kita harus melakukannya, paksa keterampilan itu keluar darinya. Sejak dia membunuh Sein, dia pasti telah mendapatkan semua harta Sein. Selama kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan semuanya. Tiba-tiba, ribuan tinju dihujani oleh 5 makhluk Utmos. Dalam kasus makhluk kuat pada level ini, tinju apapun dapat menghancurkan seluruh dunia dengan sendirinya. Sepertinya aku hanya bisa mencoba melawan mereka. Jika tidak, tidak akan ada sedikit pun peluang yang tersisa. Aku akan berkuasa atas 8 Desolate. Dengan satu gerakan itu, semua seni bela dirinya menyatu menjadi satu titik. Dengan sistem ini, poin pengalaman adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan Lin Fan untuk naik level. Namun, Lin Fan juga telah mencuri banyak esensi, roh, dan vitalitas dari makhluk kuat yang telah dia bunuh. Dengan demikian, kekuatan yayasannya telah mencapai kondisi yang sangat mengamuk juga. Dalam kondisi kultivasi yang sama, ia dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati kesenjangan level dan bertarung. Lin Fan tahu bahwa satu serangannya yang memiliki semua kekuatannya tidak mungkin menahan ras makhluk tertinggi dari kuno. Apakah saya benar-benar harus bergantung pada sutra langit dan bumi pada saat ini juga? Kecuali tidak ada jalan keluar lain, Lin Fan tidak mau menggunakannya. Namun, setelah membunuh Sein, Lin Fan telah memperoleh 1 triliun pil Sengyang. Tidak diragukan lagi, ini merupakan pencapaian menggembirakan yang patut dirayakan. Tapi pada saat ini, sejumlah kekuatan mengerikan menembus ke arahnya. Lin Fan meringis. Kekuatan ini tidak dapat dihentikan. Jika dia tidak menggunakan sutra langit dan bumi, dia mungkin benar-benar tidak mampu bertahan melawan hal ini. Ding, sistem telah berhasil menganalisis altar pengorbanan orang suci kuno. Ding, fungsi baru diperoleh. Bakar 0,5 triliun pil Sengyang untuk membuka penghalang antara dunia tanpa batas dan berteleportasi ke dunia lain. Saat Lin Fan mendengar pemberitahuan sistem, hatinya meledak kegirangan. Astaga, ini sangat tepat waktu. Bab 770, Perubahan Besar Dunia Xuan Huang. Dengan serangan terkuat dari 5 makhluk tertinggi ini, mereka bertekad untuk menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Tapi, mereka menyadari bahwa mereka sedang melayang ke udara.
Serangan ganas mereka menyebabkan seluruh kekosongan dipenuhi lubang. Namun, manusia itu sudah lama menghilang ke udara. Kemana dia pergi lagi? Makhluk Utmos sangat marah hingga bisa meledak sekarang juga. Tidak disangka mereka akan menangkapnya namun dia menghilang sekali lagi. Bagaimana mungkin seseorang tidak marah karena hal ini? 5 makhluk tertinggi menoleh ke arah kehampaan secara bersamaan, berharap kehendak surga dapat memberi mereka petunjuk. Kehendak surga terdiam pada saat ini. Kali ini, manusia itu telah menghilang seluruhnya, dan tidak bersembunyi seperti sebelumnya. Altar pengorbanan orang suci kuno. Mungkinkah manusia itu memanfaatkan kekuatan altar pengorbanan orang suci kuno? Ini adalah tebakan yang terkandung dalam kehendak surga. Namun, dia langsung membantahnya. Altar pengorbanan orang suci kuno dapat terhubung ke dunia tanpa batas, memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melaluinya. Namun, jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke salah satu dunia itu, mereka harus mendapatkan koneksi dengan altar pengorbanan suci kuno sebelum dapat melakukan teleportasi. Manusia ini baru saja mendapatkan altar pengorbanan orang suci kuno. Bagaimana mungkin dia sudah memanfaatkan kemampuannya? Tapi, demi kehendak surga, itu tidak masalah. Lagi pula, tidak akan lama lagi dunia tanpa batas akan terbuka. Pada saat itu, setiap dunia di luar sana akan tersedia untuk digunakannya. Meskipun manusia ini mungkin telah mendapatkan altar pengorbanan orang suci kuno untuk saat ini, pada akhirnya akan kembali ke tangannya suatu hari nanti. Lin Fan mengalami perputaran yang intens di semua tempat. Bahkan jika kondisi kultivasinya sekarang menantang surga, dia masih merasakan pusing dan mual. Membakar 0,5 triliun pil Seng yang memungkinkanku melakukan perjalanan keliling dunia. Mungkinkah alasan mengapa sistem tidak mengatakan apa-apa tadi adalah karena sistem sedang meneliti altar pengorbanan suci kuno ini? Ketika Lin Fan membuka matanya, dia menemukan dunia ini tampak sangat familiar. Ah, sepertinya spirit Qi di dunia Xuan Huang sangat tipis. Dulu ketika Lin Fan berada di dunia Xuan Huang, Lin Fan tidak merasa ada sesuatu yang berbeda dengan spirit Qi. Namun, sekarang setelah dia kembali ke sini, dia menyadari bahwa roh Qi di sini bahkan tidak 1/1000 dari dunia suci kuno. Dulu ketika dia melakukan perjalanan keliling dunia, pil Sengyang yang telah terakumulasi seperti gunung kecil dibakar seluruhnya menjadi naga Sengyang yang menyembur ke dalam altar pengorbanan suci kuno. Dan, seolah-olah itu adalah pohon raksasa, cabang-cabangnya menjulur keluar dari altar pengorbanan orang suci kuno, menembus ke dalam kehampaan sebelum terhubung ke dunia satu demi satu. Satu pemikiran saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk memutuskan kemana dia ingin pergi. Sudah sekitar 5 tahun sejak Lin Fan mencapai dunia suci kuno. Tentu saja, dia ingin kembali ke dunia Xuan Huang untuk melihatnya. Dan, yang paling penting adalah dia ingin mengajak beberapa orang bersamanya. Begitu dunia tanpa batas terbuka, ribuan dunia di luar sana pasti akan mengalami nasib buruk. Bahkan jika seseorang menciptakan penghalang pemetraian untuk mencegah kenaikan atau menghalangi jalan menuju keabadian, itu tidak masalah sama sekali. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Lin Fan melihat sekelilingnya. Ini adalah hutan yang indah di mana pohon-pohon tua kuno berdiri tegak, menutupi seluruh langit. Sinar matahari yang menyilaukan hanya bisa merembes melalui celah-celah kecil di antara rimbunnya pepohonan, dengan sedikit sinar di sana-sini. Sial, ini adalah suara angin dan gemerisik dedaunan. Namun, Lin Fan juga mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Ekspresi Lin Fan aneh saat ini. Tidak mungkin dia menabrak sesuatu yang besar saat dia kembali, kan? Lin Fan mengangkat kepalanya, dan yang bisa dia lihat hanyalah konflik yang terjadi di kejauhan. Meskipun auranya tidak terlalu kuat, setidaknya itu adalah kondisi budidaya perisurgawi. Namun, bagi Lin Fan saat ini, baik makhluk perisurgawi, makhluk surgawi kecil, atau makhluk surgawi besar, mereka semua adalah semut. Jika dia bertemu dengan sesuatu seperti ini di masa lalu, dia pasti akan meringkuk dalam kegelapan terlebih dahulu sebelum mencoba menyelinap menyerang. Namun, tidak ada lagi pemikiran seperti itu di kepala Lin Fan saat ini. Mereka semua terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Pencuri, dengan melumpuhkan tuan muda keluarga kami, Anda telah melakukan dosa berani yang tidak dapat ditoleransi di dunia ini. Jika Anda tidak ingin sekte Anda dihancurkan, Anda sebaiknya menyerah dan kembali bersama saya untuk menerima hukumanmu. Seorang lansia dengan tatapan tajam dan aura menakjubkan berdiri di sana. Meskipun tubuhnya sedikit lebih tua, dia tetap berdiri tegak. Postur tubuhnya mirip dengan pedang terhunus yang dipegang tegak. Dua gadis yang mengenakan baju besi emas dikelilingi oleh sekelompok tentara saat ini. Wajah orang tua itu muram, dan dia mengeluarkan aura dingin. Dia menggoda dan mengambil keuntungan dari adik perempuanku. Dialah yang membuat hal itu terjadi padanya. Pada saat ini, seorang gadis muda dengan wajah tegas berdiri melawan mereka semua tanpa rasa takut sama sekali. Namun, matanya terlihat serius saat ini. Seorang gadis muda dengan tubuh mungil sedang dilindungi oleh gadis ini sekarang. Meskipun dia terlihat sangat menggerakkan dan mempesona, setiap tindakan yang dia lakukan adalah lemah lembut dan lembut. Huff, orang tua itu menyapu jubahnya dan menatap lurus ke arah mereka berdua. Sebaiknya kalian menyerah sekarang. Kalau tidak, seluruh sekte aliran bunga akan musnah karena kalian. Saat dia berbicara tentang pemusnahan sekte tersebut, nada suara orang tua itu menjadi lebih berat, ketika aura tak menyenangkan bergemuruh. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali tentang hal ini.
Aku akan bertanggung jawab penuh atas tindakanku. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Apa yang kamu lakukan untuk melibatkan sekteku? Apakah ini cara keluarga Wang menjalankan urusan mereka? Hati Qin Yue marah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berani menindas adik perempuannya sendiri adalah tuan muda keluarga Wang dari kota Gunung Surga. Sekte aliran bunga adalah sekte kecil yang baru mulai berkembang menjadi sekte menengah dalam beberapa tahun terakhir. Bagi sekte manapun, keluarga paling berpengaruh di dunia sekuler hanyalah udang kecil yang bisa mereka penindasan dengan mudah. Tapi, keluarga Wang ini berbeda. Legenda mengatakan bahwa keluarga Wang mendapat dukungan besar. Tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut, mereka akan selalu menghormati keluarga Wang. Dan, bahkan jika itu adalah salah satu sekte yang kuat, mereka mungkin juga tidak sebanding dengan kekuatan keluarga Wang. Keberadaan macam apa yang dihormati tuan muda keluargaku? Dan kamu pikir kamu bisa melumpuhkannya begitu saja? Bahkan seluruh sekte aliran bungamu tidak sebanding dengan sehelai rambut pun tuan mudaku. Jangan berpikir bahwa hanya karena sekte aliran bungamu mendapat dukungan dari sekte Jiu Xiao, keluarga Wang kami tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Aku ingin kamu tahu bahwa tuan dari keluargamu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan sekte iblis suci. Saat orang tua itu berbicara tentang keluarganya, guru, matanya bersinar dengan kilatan yang tak tertandingi. Dan ketika dia berbicara tentang sekte iblis suci, matanya bahkan menyala-nyala. Aduh, pada saat ini, kekosongan terbuka ketika sesosok muncul dari sana. Guru besar, ketika Qin Yue melihat siapa yang datang, hatinya melonjak kegirangan. Meskipun dia bukan tandingan orang tua itu, karena Grandmasternya ada di sini, segalanya akan jauh lebih aman baginya. Pengurus rumah tangga panjang, wanita tua yang membawa tongkat di ruang kosong menyapa orang tua itu dengan hormat. Nyonya tua bunga aliran, kamu harus mempunyai suara dalam urusan ini. Meskipun keluarga Wang kita tidak mudah menindas orang lain, itu tidak berarti bahwa kita juga akan membiarkan orang lain menindas kita. Orang tua itu angkat bicara. Saat Qin Yue mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Ada apa dengan keluarga Wang yang tidak mudah menindas siapapun? Seseorang bisa langsung pergi ke kota Gunung Surga dan bertanya-tanya untuk melihat berapa banyak orang yang telah diintimidasi oleh tuan muda keluarga Wang. Aliran bunga nyonya tua memandangi kedua muridnya ini. Matanya bersinar karena ketidakberdayaan. Yue, kurasa kalian berdua harus pergi ke keluarga Wang. Qin Yue awalnya berpikir bahwa Grandmaster akan membantu mereka. Tidak disangka dia akan meminta mereka pergi ke keluarga Wang. Ini, Grandmaster, tuan muda keluarga Wang adalah orang yang menindas adik perempuan junior di sini. Itulah satu-satunya alasan mengapa muridmu, aku, memilih untuk menyerang. Qin Yue berteriak. Dia ingin tahu bagian mana dari tindakannya yang sebenarnya salah. Namun bagi nyonya tua aliran bunga, ini adalah masalah yang tidak bisa dia atasi. Keluarga Wang bukanlah orang yang tersinggung. Tentu saja tidak. Sebagai sekte wanita penuh, sekte aliran bunga adalah target dari banyak sekte lainnya. Jika bukan demi melindungi sekte Jiu Xiao, mereka sudah lama dijarah dan dihancurkan oleh sekte lain. Tapi sekarang, keluarga Wang ini jauh dari kata biasa. Bahkan jika itu adalah sekte Jiu Xiao, mereka mungkin tidak akan melindungi sekte aliran bunga. Nyonya tua aliran bunga, kau bisa tenang dengan masalah ini. Kami pastinya tidak akan melibatkan sekte aliran bungamu. Adapun kedua muridmu ini, aku akan membawa mereka kembali dan meminta mereka menerima hukuman dari kepala keluarga kami. Orang tua itu angkat bicara. Saya mohon agar pengurus rumah tangga Long menyelamatkan nyawa kedua murid saya. Tidak ada hal lain yang bisa dikatakan oleh nyonya tua Flower Stream. Perselingkuhan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Kekuatan pihak lain sangat besar. Keluarga Wang tidak boleh dikacaukan. Subscribe channel, like dan komentar.